Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Alia Rifayani Givari dengan NIM 120701003 dari kelas Matematika A 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai matriks dan sistem persamaan dari mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Yang pertama, saya akan membahas mengenai mind map-nya, yaitu matriks dan sistem persamaan ini terbagi ke dalam 4 sub materi, yaitu ada sistem persamaan linear, yaitu membahas mengenai sistem persamaan, sistem ekuivalen, sistem segitiga, dan OBE. Selanjutnya ada matriks elementer, yaitu dia membahas mengenai sistem ekuivalen. Selanjutnya ada matriks elementer, dan yang selanjutnya ada bentuk eselon baris, yaitu dibagi 3, dia membahas eselon traduksi, eliminasi Gauss. Yang ketiga ada eliminasi Gauss-Jordan. Lalu subbab yang terakhir yaitu adalah aljabar matriks, di mana dia membahas mengenai notasi matriks, vektor, perkalian matriks sistem linear, aturan-aturan aljabar, matriks satuan atau identity matrix, dan selanjutnya ada inverse matrix, dan yang terakhir ada transpose dari suatu matriks. Yang pertama, saya akan membahas mengenai diagram alir berdasarkan cara penyelesaiannya. Matriks sistem persamaan ini itu dibagi dua, yaitu sistem persamaan dan bentuk eselon baris, yaitu cara penyelesaian dari sistem persamaan ada OBE, sistem ekuivalen, sistem segitiga. Dan untuk bentuk eselon baris, sebenarnya ada 3 cara penyelesaian, yaitu ada eselon reduksi, eliminasi Gauss, dan eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem persamaan, tapi sebelum kita masuk ke sistem persamaan, kita masuk dulu ke persamaan linear, yaitu di mana persamaan atau peubahnya tidak memuat eksponensial, trigonometri, perkalian, pembagian dengan peubah lain atau dirinya sendiri. Bentuknya yaitu ada A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 sampai dengan AN dikali XN yaitu sama dengan B, di mana A1-nya itu merupakan konstanta real, A1, A2, A, sampai AN itu merupakan konstanta real, begitupun juga dengan B-nya itu juga merupakan konstanta real gitu. Nah, untuk X1-nya itu merupakan variabelnya, di mana X1, X2, sampai Xn itu merupakan variabel-variabelnya gitu dari konstanta A1, A2, sampai AN gitu. Selanjutnya kita masuk ke himpunan penyelesaian. Sekumpulan nilai sebanyak N disubstitusikan ke N variabel. X1 sama dengan K1, X2 sama dengan K2, Xn sama dengan Kn. Sedemikian sehingga persamaan tersebut terpenuhi. Maka himpunan tersebut K1, K2, Kn disebut himpunan penyelesaian atau solusi set. Nah, X1, K1 itu merupakan solusi set atau himpunan penyelesaian dari variabel X1 di mana, dan juga K2 itu merupakan suatu himpunan penyelesaian atau solusi set dari X2, variabel X2, dan selanjutnya gitu. Nah, kita masuk ke contoh persamaan linear. Di sini ada contoh dari persamaan linear dengan 3 variabel. Kenapa 3 variabel? Karena dia memiliki 3 variabel X1, X2, dan X3 dengan konstantanya itu ada 2, 1, 3, dan 5. Nah, di sini dari persamaan ini tuh dia menghasilkan solusi-solusi dengan menggunakan metode eliminasi maupun substitusi. Nah, untuk mendapatkan suatu nilai dari variabel tersebut itu kita bisa menggunakan eliminasi maupun substitusi gitu, dan sehingga kita bisa dapatkan solusi atau himpunan penyelesaian dari suatu persamaan tersebut gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini himpunan penyelesaiannya atau solusinya itu merupakan 101, 050, 210, di mana S1-nya itu merupakan 1, S2-nya itu merupakan 0, X3-nya itu merupakan 1. Nah, solusi-solusi ini tuh merupakan penyelesaian atau hasil dari solusi, yaitu dengan menggunakan eliminasi maupun substitusi gitu. Nah, suatu persamaan ini bisa memuat atau bisa mempunyai lebih dari satu solusi gitu. Nah, kita masuk ke sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear dan persamaan linear itu apa sih bedanya? Nah, sistem persamaan linear ini merupakan sekumpulan dari persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. Nah, kita untuk membahas lebih lanjut mengenai beberapa variabel itu tuh, kita bisa membahas di macam-macam SPL. Nah, macam-macam SPL ini berdasarkan
banyaknya variabel ini dibagi menjadi 3, yaitu ada SPL dengan satu variabel, SPL dengan dua variabel, dan SPL dengan banyak variabel. Berarti untuk variabel-variabel yang lebih dari 2, yaitu dia udah masuk ke dalam SPL dengan banyak variabel gitu. Nah, kita masuk ke dalam bentuk dari sistem persamaan linear. Nah, bentuk dari sistem persamaan linear ini tuh yaitu ada A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 dikali X3 sampai A1N dikali Xn sama dengan C1, di mana A ini merupakan konstantanya, X ini merupakan variabelnya gitu, dan C ini juga merupakan konstantanya gitu. Nah, ini suatu SPL dengan n buah variabel bebas ini bisa dibentuk ke dalam suatu matriks augmented atau matriks yang bisa diperluas gitu. Nah, kita masuk ke contoh-contoh dari SPL. Nah, di sini ada SPL dengan satu variabel, SPL dua variabel, dan SPL sebagai contoh dari SPL dengan banyak variabel, kita masuk ke SPL dengan 3 variabel gitu. Nah, SPL dengan satu variabel sesuai dengan namanya, maka SPL dari suatu persamaan ini tuh dia hanya memuat satu variabel gitu. Yaitu di mana ini contohnya merupakan bentuk dari SPL dengan satu variabel, yaitu X-nya itu merupakan variabelnya, dan T itu merupakan di sini untuk persamaan kedua dia T-nya itu merupakan variabelnya, dan di sini Y-nya itu merupakan variabelnya gitu. Nah, suatu persamaan ini tuh bisa didapatkan dari suatu soal cerita gitu. Di sini soal ceritanya itu adalah harga kamera Canon ditambah pajak pembelian 10% adalah 450.000. Dengan persamaannya yaitu X ditambah 0 kali 1X sama dengan 1,1X sama dengan 450.000, di mana di sini X-nya itu hanya ada satu, maka dia disebut juga dengan SPL dengan satu variabel. Nah, kita masuk ke dalam SPL dengan dua variabel, yaitu jika perusahaan memiliki satu laptop, dengan laptop ini tuh direpresentasikan ke dalam variabel X, dan dua PC dengan PC itu direpresentasikan ke dalam bentuk variabel Y gitu. Maka ia harus membayar $5.000, sedangkan jika ia memiliki 3 laptop dan 1 PC, maka ia harus membayar $10.000. Representasi dari masalah tersebut dalam bentuk SPL yaitu X tambah 2Y sama dengan 5.000, 3X tambah Y itu sama dengan 1.000. Nah, di sini sesuai dengan namanya, maka variabelnya itu ada dua, yaitu X dan Y itu untuk variabelnya. Nah, kita masuk ke SPL dengan 3 variabel atau SPL dengan banyak variabel karena dia lebih dari 2 variabel gitu. Nah, jumlah 3 bilangan sama dengan 45. Bilangan pertama ditambah 4 sama dengan bilangan kedua, dan bilangan ketiga dikurangi 17 sama dengan bilangan pertama. Tentukan masing-masing bilangan tersebut. Nah, kita misalkan di mana X-nya itu merupakan bilangan pertama, Y-nya itu merupakan bilangan kedua, dan Z-nya itu merupakan bilangan ketiga gitu. Nah, setelah kita misalkan seperti ini, kita bisa bentuk suatu soal cerita ini ke dalam bentuk suatu persamaan. Nah, kenapa dia 3 variabel? Karena dia memiliki 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z, merupakan variabel-variabelnya gitu. Nah, suatu persamaan itu berbanding lurus dengan banyaknya suatu persamaan itu berbanding lurus dengan banyaknya variabel gitu, dimana ketika dia ada 3 persamaan seperti pada contoh ini, yaitu ada di sini persamaan pertama, kedua, dan ketiga itu dia berbanding lurus dengan banyaknya variabel, di mana variabelnya itu merupakan X, Y, dan Z gitu. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita mencari suatu himpunan penyelesaian, tapi hanya ada dua persamaan dengan 3 variabel, kita tidak bisa menyelesaikan suatu persamaan itu sehingga didapatkan suatu bilangan tunggal gitu. Seperti misalkan di mana Z-nya itu merupakan 45 atau X-nya itu merupakan 4 gitu. Nah, itu tidak bisa dicari ketika hanya terdapat kurang dari variabel tersebut gitu. Kurang dari banyaknya variabel tersebut gitu suatu persamaannya. Nah, berlaku juga untuk SPL dengan 2 variabel maupun SPL dengan 1 variabel juga gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem ekivalen, yaitu sistem yang memiliki variabel yang sama, solusi yang sama, dan peubah yang sama, di mana ini merupakan contoh dari sistem ekivalen yang memiliki solusi yang sama atau himpunan penyelesaian yang sama. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena di sini dia terdapat
terdapat himpunan penyelesaian yang sama gitu hasilnya. Di sini himpunan penyelesaiannya itu atau solusinya itu ada 550, 550, 550, dan 550. Maka si suatu persamaan ini bisa dikatakan ekivalen gitu karena dia memenuhi syarat dari sistem ekivalen tersebut di mana solusinya itu sama gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem segitiga. Nah, sistem segitiga ini tuh apa sih gitu? Sistem segitiga merupakan koefisien dari K1 peubah yang pertama dalam persamaan ke K. Semuanya 0 dan koefisien dan XK adalah bukan 0 di mana K-nya itu 1 sampai ke N. Nah, kita masuk ke contoh dari sistem segitiga. Nah, sistem persegitiga ini tuh dibagi dua, yaitu ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah gitu. Nah, matriks segitiga atas ini ditandai dengan ditandai dengan di sini ada contoh yaitu ada matriks B di mana ditandai dengan angka-angka yang bukan nolnya itu terletak di bagian atas gitu kan. Sedangkan untuk bagian nolnya itu ada di bawah gitu kan. Nah, kita bisa tinjau ke dalam pengertian dari matriks segitiga atas yaitu matriks persegi yang entry atau elemennya memenuhi syarat di mana AIJ sama dengan 0 untuk I kurang L lebih dari J gitu. Nah, kita masuk ke matriks segitiga bawah, di mana matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen atau entry-nya memenuhi syarat, yaitu AIJ sama dengan 0 untuk I kurang dari J. Nah, kita bisa tinjau ke contoh dari matriks B ini yaitu di mana angka-angka yang bukan 0 atau entry-entry yang bukan 0-nya itu terdapat di bagian bawah. Makanya dia disebut juga sebagai matriks segitiga bawah. Dan di sini tuh membentuk sebuah segitiga yang ada di bawah gitu. Makanya dia disebut juga sebagai matriks segitiga bawah gitu. Dan untuk elemen-elemen yang bukan yang angkanya 0 itu dia terletak di bagian atas gitu. Selanjutnya kita masuk ke OBE atau operasi baris elementer gitu kan. Yaitu langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan di mana setiap barisnya itu ini contoh dari cara penyelesaian suatu suatu operasi baris elementer gitu. Nah, kita sebelumnya hapus dulu aja. Oh, nggak bisa. Nah, kita masuk kita masuk ke contohnya, yaitu di sini ada di setiap baris angka pertama selain 0 harus 1, di mana dia di leading satunya itu harus 1. Nah, kita bisa lihat di sini dia harus 1 gitu untuk memenuhi syarat dari cara penyelesaian suatu persamaan menggunakan operasi baris elementer gitu. Nah, selanjutnya, jika ada baris yang semuanya elemennya 0, maka harus dikelompokkan di baris akhir dari matriks. Nah, dia harus dikelompokkan di baris akhir suatu matriks gitu. Jika ada baris yang leadingnya 1, maka leading 1 di bawahnya, angka 1-nya harus berada lebih kanan di leading 1 dari leading 1 di atasnya. Nah, ini anggap saja sebagai satu yang pertama gitu. Sebagai satu pertama. Nah, untuk satu kedua gitu atau di leading satu yang kedua itu dia harus memuat angka 1, tapi dengan syarat dia harus lebih kanan daripada si leading satu yang pertama gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang keempat yaitu jika kolom yang memiliki leading 1, angka selain 1 adalah 0, maka matriks tersebut disebut juga dengan eselon baris tereduksi gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini membentuk suatu diagonal yang angkanya hanya 1 gitu kan. Di sini hanya angka 1 gitu. Maka dia disebut juga sebagai eselon baris tereduksi karena di sini bagian sini-sininya itu dia memuat angka hanya 0 gitu. Jadi dia membentuk suatu eselon baris tereduksi. Nah, kita masuk ke bentuk eselon baris. Bentuk eselon baris itu adalah merupakan suatu matriks yang memiliki bentuk tangga dan matriks yang memiliki satu utama pada setiap baris kecuali baris yang seluruhnya 0 gitu. Nah, ini kita masuk ke contohnya yaitu dia membentuk sebuah tangga gitu di sini. Dia membentuk sebuah tangga. Maka dia disebut juga sebagai bentuk eselon baris. Nah, selanjutnya dia memiliki satu utama pada setiap baris yaitu di sini ada 0, di sini ada 0 kecuali untuk baris yang seluruhnya 0 gitu kan.
Nah, selanjutnya kita masuk ke cara penyelesaian dari eselon baris. Yang pertama ada eselon baris tereduksi. Nah, suatu matriks itu dikatakan eselon baris jika ia memenuhi syarat, yaitu pertama dia harus bentuk eselon baris pastinya. Nah, tadi bentuk eselon baris itu apa sih? Yang pertama dia itu memuat satu utama gitu. Yang kedua dia itu memiliki bentuk tangga gitu kan. Tapi untuk elemen-elemen yang suatu baris itu bukan nol gitu kan. Kita bisa lihat bahwa di sini dia pasti dia membentuk tangga gitu kan. Nah, selanjutnya dia memiliki satu utama gitu kan di sini. Dia memiliki satu utama gitu, jelas di sini. Dan selanjutnya kecuali untuk baris-baris yang memuat hanya angka 0 gitu. Nah, dia berarti udah memenuhi syarat dari eselon reduksi, yaitu bentuknya itu merupakan eselon baris gitu kan. Nah, entry bukan nol pertama dalam setiap baris adalah satu-satunya entry bukan nol dalam kolom yang bersangkutan gitu. Nah, kita masuk ke eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ini merupakan metode yang dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai suatu variabel bebas gitu. Nah, pertama kita masuk dulu deh ke bentuknya gitu kan. Nah, ini dia bentuknya. Nah, untuk bentuk dari suatu eliminasi Gauss ini tuh dia harus dikonversikan ke dalam bentuk augmented matrix gitu kan. Nah, di mana untuk AIJ-nya itu sama dengan AIJ dikurangin AIJ per A11 dikali A1J dan B1I sama dengan BI dikurangin AI1 per A11 dikali B1 di mana I-nya itu merupakan 2N dan J-nya itu merupakan 1N gitu. Ini merupakan bentuk dari eliminasi Gauss gitu kan. Nah, ini dia. Dimana kenapa dia disebut juga dengan eliminasi Gauss? Karena eliminasi Gauss itu identik dengan menghilangkan atau mengurangi suatu jumlah variabel. Dimana di sini untuk variabel yang pertama misalkan variabel X1. Nah, dia dinolkan gitu untuk bagian sininya, dan selanjutnya untuk bagian sininya tuh dinolkan gitu. Di bagian sini dinolkan. Sama aja kayak kita menghilangkan si variabel-variabelnya gitu sehingga didapatkan bentuk yang seperti tangga gitu kan. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contohnya gitu kan. Nah, si eliminasi Gauss ini tuh dia bisa diselesaikan sebagaimana contoh yang tadi yaitu OBE gitu kan. Eliminasi Gauss plus OBE ini tuh dia tadi yang pertama dia leading satunya itu harus 1 gitu kan. Selanjutnya untuk leading yang kedua itu dia harus 1 juga gitu kan, lebih kanan daripada leading 1 yang pertama gitu. Dan dan nolnya juga dia harus dibentuk ke dalam elemen-elemen yang angkanya 0 itu dia harus diletakkan di bagian bawah gitu kan. Sehingga didapatkan persamaan yang seperti ini gitu, membentuk suatu persamaan gitu kan. Ini merupakan contoh dari persamaan yang akan dibentuk menggunakan eliminasi Gauss gitu. Sehingga didapatkan dari setelah kita konversikan si persamaan ini dengan menggunakan eliminasi Gauss dan menggunakan sistem OBE, kita bisa dapatkan suatu persamaan ini kembali gitu ke dalam bentuk SPL di mana X dikurangin Y sama dengan ditambah 3Z sama dengan 3, Y dikurangin 2Z itu sama dengan 6, Z itu sama dengan 4 gitu kan. Nah, kita bisa selesaikan si SPL ini tuh dengan menggunakan substitusi, di mana dengan cara memasukkan atau mensubstitusikan nilai Z, yaitu di mana Y dikurangin 2Z itu Z-nya itu adalah 4 gitu kan. Kita tinggal masukin aja ke sini, yaitu dimasukin Z-nya gitu sehingga kita bisa dapatkan nilai Y. Selanjutnya setelah kita dapatkan nilai, kita sudah punya Y dan Z sehingga kita bisa masukkan Y dan Z ke persamaan yang pertama gitu sehingga kita bisa dapatkan semua nilai dari variabel X, Y maupun Z gitu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal gitu. Nah, contoh soalnya itu menggunakan eliminasi Gauss yaitu dengan cara menggunakan
atau dengan cara menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel gitu. Dengan cara yaitu 2R1 dikurangin R2, R1 ditambah R3, selanjutnya R2 dikurangin R3 sehingga didapatkan ke dalam bentuk yang seperti ini, di mana 1, 1, 1, 1, 1 membentuk sebuah leading gitu kan, membentuk sebuah leading 1 dan di bagian sininya itu dia 0 gitu. Dan kita dapatkan bahwa di sini adalah X1-nya itu X1 sama dengan pokoknya kita bisa dapatkan persamaan-persamaan dengan 3 variabel yaitu X, Y, dan Z gitu kan, dimana X1-nya itu merupakan 1, dengan konstantanya itu adalah 1, X2-nya itu dengan konstanta setengah, X3-nya itu dengan konstantanya setengah juga gitu, sama dengan 5/2. Jadi dari eliminasi Gauss ini kita bisa dapatkan sebuah persamaan yang sudah jelas gitu sih, terutama yang bagian sini gitu, dimana Z-nya itu merupakan 2 gitu kan, tadi kan seperti kita bisa lihat di bagian sini gitu. Selanjutnya kita masuk ke eliminasi Gauss-Jordan. Nah, apa bedanya sih dari eliminasi Gauss dengan eliminasi Gauss-Jordan? Nah, eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan proses menggunakan operasi-operasi baris elementer untuk mengubah suatu matriks menjadi bentuk eselon reduksi gitu kan. Jadi bedanya eliminasi Gauss dengan eliminasi Gauss-Jordan itu, kalau eliminasi Gauss-Jordan ini dia mengubah suatu matriks dia menjadi ke dalam bentuk eselon tereduksi. Nah, kita highlight dulu untuk bagian tereduksinya gitu. Nah, dia dicirikan ke dalam bentuk dia mengubah suatu matriks itu ke dalam bentuk eselon baris tereduksi gitu. Nah, tadi kita bisa tahu bahwa eselon baris tereduksi itu apa. Nah, eselon baris tereduksi itu dia dicirikan ke dalam bentuk si bagian sininya itu membentuk sebuah diagonal yang angkanya itu hanya 1 dan bagian sininya itu adalah 0 gitu. Sedangkan kalau eliminasi Gauss itu dia bebas gitu. Dia mengisi angka apa aja gitu di sini gitu kan. Dan di bagian sininya tuh udah pasti 0 gitu. Sehingga dia disebut juga dengan eliminasi Gauss, menggunakan metode eliminasi Gauss, dan untuk yang ini tuh membentuk sebuah eselon baris tereduksi gitu kan. Dengan dicirikan bagian sininya itu hanya angka 1 dan di bagian sininya tuh hanya angka 0 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk dari eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan metode yang dikembangkan dari metode eliminasi Gauss. Nah, sudah jelas kan tadi, yaitu eliminasi itu sendiri yaitu dengan mengurangi atau menghilangkan jumlah variabel gitu. Nah, sedangkan eliminasi Gauss tadi itu dia hanya menghilangkan di bagian sini saja gitu, di bagian sini aja. Nah, sedangkan untuk eliminasi Gauss-Jordan, dia juga menghilangkan untuk bagian sini juga gitu. Sehingga didapatkan diagonal yang angkanya tuh hanya 1 di bagian sini. Sehingga dia disebut juga dengan eselon baris tereduksi. Dan itu tujuan dari eliminasi Gauss-Jordan, yaitu mengubah suatu matriks ke dalam bentuk eselon baris gitu. Dengan membentuk suatu matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi gitu. Nah, itu merupakan tujuan dari eliminasi Gauss-Jordan gitu. Nah, kita masuk ke aljabar matriks. Aljabar matriks ini kita masuk dulu ke notasi matriks ya. Sebelumnya kita masuk dulu ke matriksnya. Matriks sendiri itu apa sih gitu? Matriks itu merupakan kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke suatu notasi matriks, atau bisa juga sih dia bentuk matriks gitu kan. Nah, si notasi matriks ini tuh dia menjelaskan yaitu dengan di mana A ini tuh merupakan matriks yang biasa disimbolkan dengan huruf besar. Nah, selanjutnya ini merupakan elemen-elemen matriks yang disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, cara baca dari matriks itu, cara menyebutkan suatu matriks itu yaitu baris dulu, baru kolom gitu, di mana A itu sama dengan AIJ, dan I itu merupakan baris dan J itu merupakan kolom ke gitu.
Nah, kita masuk ke vektor, yaitu besaran yang mempunyai besar dan arah. Matriks yang hanya mempunyai satu baris, satu kolom. Vektor yang membentuk baris, yaitu vektor baris atau row vector, di mana itunya tuh bentuknya itu merupakan 1 dikali ke n gitu kan. Selanjutnya kita masuk ke vektor yang membentuk kolom, yaitu vektor kolom atau disebut juga dengan column vector gitu. Nah, bentuknya itu merupakan n kali 1 gitu kan. Nah, notasi baku untuk vektor kolom itu yaitu di mana ininya itu memiliki satu kolom gitu kan. Nah, ini. Dia hanya tadi kita balik lagi ya. Nah, bagian sini itu merupakan nah, saya highlight dulu. Bagian sini ini merupakan kolom dan bagian sini ini merupakan baris gitu kan. Terbalik maksudnya. Bagian sini ini merupakan baris dan bagian sini ini merupakan kolom gitu. Gitu. Nah, si notasi vektor ini tuh dia membentuk mohon maaf. Nah, suatu vektor itu yang membentuk matriks itu dia hanya memuat dia hanya memuat satu buah baris dengan banyaknya kolom gitu. Nah, kita masuk ke perkalian skalar. Perkalian skalar ini merupakan dua matriks A dan B yang masing-masing berorder M kali N dikatakan sama jika AIJ sama dengan BIJ untuk setiap I dan J, untuk setiap unit I dan J gitu. Nah, kita masuk ke contoh dari perkalian skalar yaitu di mana A-nya itu merupakan 5, 6, 1, 7, 2, dan 3. Nah, kita masuk ke 5 dikali A, yaitu 5 dikali 5, 5 dikali 6, 5 dikali 1, dan 5 kali 7, 5 kali 2, dan 5 kali 3 gitu. Sehingga kita dapatkan hasil dari perkalian skalarnya itu sendiri gitu. Nah, apa hubungan H dengan A? Di mana diberikan matriks A sama dengan AIJ dan skalar C. Perkalian skalar CA mempunyai entry-entry sebagai berikut, di mana CA IJ sama dengan C dikali A IJ sama dengan CA IJ. Catatan, pada himpunan MM kali N, perkalian matriks dengan skalar bersifat tertutup menghasilkan matriks dengan ordo yang sama gitu kan. Dia menghasilkan dengan ordo yang sama kan gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjumlahan matriks. Jika A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ, kedua-duanya adalah matriks M kali N, maka jumlah A ditambah B adalah matriks M kali N. Yang entry ke IJ-nya adalah AIJ ditambah BIJ untuk setiap panjang I, J. Nah, kita bisa lihat di sini ada contoh dari penjumlahan dari matriks itu kan. Untuk penjumlahan dari A ditambah B gitu, dia hanya menjumlahkan matriks baris yang pertama ditambah matriks yang pertama juga di yang A gitu, sehingga kita bisa dapatkan 12, 28, 8, dan 4 untuk penjumlahan matriks. Dan untuk pengurangan matriks juga sama metodenya, yaitu dengan menghasilkan 8, 16, min 6, min 6 gitu. Apa syarat agar dua matriks dapat dijumlahkan? Yaitu order dua matriks tersebut harus sama, di mana A-nya juga, A dan B itu harus memiliki jumlah order yang sama, yaitu di sini seperti contohnya itu adalah 2 kali 2 gitu. Nah, kita masuk ke perkalian matriks sistem linear, itu di mana A adalah matriks M kali N dalam R pangkat N dan B dalam R pangkat M. Nah, di mana untuk contoh dari untuk bentuk dari perkalian matriksnya itu adalah AX sama dengan B gitu. Nah, kita masuk ke contohnya, di mana A sama dengan min 2, 1, 3, 4, 1, 6, dan B ini itu merupakan 3, min 2, 2, min 1, 1, min 8. Ini dia memiliki order yang beda, di mana ini dia sama-sama memiliki order yang sama, banyak order yang sama, tapi untuk baris dan kolomnya itu posisi baris dan kolomnya itu berbeda gitu, di mana di sini untuk kolomnya itu ada 3 dan di sini untuk kolomnya itu hanya ada 2 gitu.
Nah, selanjutnya kita masuk ke jawaban dari perkalian matriks dan sistem linear, yaitu dia menghasilkan A dikali B-nya itu adalah min 1, min 1, 20, min 2 gitu, dengan cara yang seperti ini gitu. Nah, kita masuk ke aturan-aturan aljabar, itu A ditambah B sama dengan B tambah A, dan A ditambah B ditambah C, A ditambah B ditambah C itu. AB dikali C sama dengan A dikali BC gitu. Dan seterusnya, bisa dilihat di sini. Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya adalah 0 gitu. Matriks identitas adalah matriks persegi. Kita bisa lihat bahwa di sini merupakan matriks persegi ya. Nah, yang elemen diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya adalah 0. Nah, ini elemen utamanya itu dia 1 kan, kita bisa lihat di sini dia 1 dan elemen lainnya itu adalah 0 gitu kan. Nah, kita bisa lihat di sini kan. Sedangkan elemen lainnya itu adalah 0 gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke inverse matrix, di mana contoh dari kita masuk dulu, sebelumnya kita masuk dulu ke contoh matriks identitas, yaitu di sini kita bisa lihat bahwa AI sama dengan dia bisa dihasilkan yaitu 1, 2, 3, 7, 5, 6, min 9, 3, min 7. Begitupun juga dengan perkalian I dikali A, yaitu dia menghasilkan 1, 2, 3, 7, 5, 6, min 9, 3, min 7 gitu. AB sama dengan A dan BA sama dengan A. Apa kesimpulannya? Di mana AB sama dengan A dan BA sama dengan A, maka B sama dengan I. I itu matriks identitas gitu. Nah, kita masuk ke pembalikan matriks atau matriks invariant. Invariant gitu, atau inverse matrix itu yaitu definisinya suatu matriks A berorde n kali n dikatakan tak singular atau non singular, atau dapat dibalik invertible jika terdapat matriks B sehingga AB sama dengan BA sama dengan I, maka matriks B disebut sebagai inverse perkalian multiple active inverse dari A. Nah, suatu matriks n kali n dikatakan singular jika tidak memiliki inverse perkalian. Nah, ini merupakan contoh dari inverse matriks gitu kan, ditandai dengan A pangkat min 1 gitu, sama dengan untuk perkalian inverse-nya itu di mana A kali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 kali A sama dengan I gitu, untuk untuk hubungan dari inverse matriks dengan matriks identitas gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke transpose matriks, yaitu transpose dari suatu matriks A berorde M kali N adalah matriks B berorde M kali N yang didefinisikan oleh BJI sama dengan BIJ, untuk J sama dengan 1 sampai ke N dan I sampai 1 sampai dengan M. Transpose dari A dinyatakan oleh A transpose gitu. Aturan-aturan aljabar untuk transpose yaitu di mana A pangkat T kali pangkat T sama dengan A. Yang kedua ada alfa A pangkat A sama dengan alfa A pangkat T. Yang ketiga, untuk A ditambah B pangkat T sama dengan A transpose ditambah B transpose. AB transpose sama dengan B transpose A transpose. Definisi suatu matriks A berorde n kali n disebut simetris jika A transpose sama dengan A gitu. Selanjutnya kita masuk ke matriks elementer. Nah, matriks elementer ini yaitu sistem ekuivalen. Yang pertama kita masuk ke matriks elementer, yaitu kita membahas mengenai sistem ekuivalen di mana AX sama dengan B, MAX sama dengan MB. Keterangannya itu A, di mana A itu merupakan matriks koefisien, X itu merupakan variabel, dan B itu merupakan konstanta gitu. Penyelesaian dari dua, yaitu MAX sama dengan MB, merupakan penyelesaian dari satu, begitupun sebaliknya. Jadi MAX itu merupakan penyelesaian dari AX sama dengan B gitu. Kita bisa lihat di sini di mana M inverse sama dengan dikali MAX sama dengan M inverse dikali MB gitu, di mana akhirnya didapatkan bahwa AX sama dengan B gitu. Agar lebih mudah disederhanakan, yaitu di mana UX sama dengan C, di mana U-nya itu merupakan EK sampai E, A dan C EK sampai dengan E2 E1 IB, E1B.
Nah, untuk teorema 141 jika A dan B adalah matriks-matriks N kali N yang tak singular, maka AB juga tak singular dan AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse itu. Selanjutnya kita masuk ke matriks elementer. Operasi baris elementer pada baris itu dengan cara yang pertama, mengalihkan baris dengan konstanta tidak nol, menukarkan posisi dua baris, baris dijumlahkan dengan skalar kali baris yang lain, yaitu definisi dari matriks elementer adalah matriks yang dapat diperoleh dari matriks identitas dengan melakukan tepat satu kali operasi gitu. Nah, ini merupakan contoh dari matriks-matriks elementer gitu. Kita bisa lihat di sini. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.